menunjukkan tanda kenaikan, ada yang akun besar-besaran ya. Hai guys, Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Nah, gimana perdagangan hari ini? Apakah kawan-kawan cuan lebar atau kawan-kawan masih belum cuan-cuan? Nah, kalau kawan-kawan masih belum cuan-cuan, berarti ada yang salah dari kawan-kawan. Nah, jadi saya punya agenda ya, nanti kemungkinan kalau saya sudah mulai agak senggang, saya mau bikin kelas buat kawan-kawan yang masih juga tidak cuan ya, atau masih belum punya trading plan di saham ya. Jadi biar kawan-kawan bisa berbisnis saham dengan tenang dan juga dengan cuan yang cukup lebar. Nah, untuk perdagangan hari ini saya ingin mau membahas dulu tentang IHSG ya. Nah, IHSG hari ini positif ya, dia sudah mulai kembali naik ke atas ringnya untuk terus melanjutkan kenaikannya. Nah, dia sudah masuk ya, kita tengok di sini trading plan-nya. Dan juga kemarin sempat turun, nah tapi tertahan di MA20-nya dan dia mulai mantul kembali. Nah, harapannya besok dia bakal menembus kembali di resistnya di 6.190-an lah ya. Tapi untuk besok ya mungkin saya mau memberikan hati-hati ya buat kawan-kawan. Kenapa? Karena besok itu di Amerika itu bakal ada, saya baca berita bakal ada demo besar-besaran dari Trump ya. Nah ini ya, kita baca dari beritanya. Di sini kawan-kawan bisa baca. Nah ini 3 jurus amuk Trump jegal Biden, termasuk demo 6 Januari. Nah ini kemungkinan besok bakal ada demo ya di Amerika sananya. Harapannya sih tidak bakal berpengaruh di IHSG kita, tapi mungkin harus hati-hati ya untuk besok ya. Buat kawan-kawan, kita akan membahas rekomendasi kita kemarin. Rekomendasi kita kemarin adalah yang pertama adalah ISAT ya. Nah, ISAT hari ini mengalami koreksi. Nah, tetapi koreksi ini adalah cukup koreksi yang wajar ya. Dia masih masuk di fase. Nah, ini kita tengok. Nah, di sini ya trading plan dia ya. Nih, selama dia masih di atas 4.900, nah itu garis stop loss saya ya. Dia masih bakal terus naik, apalagi berita terhadap Indosat bakal merger ke Tri ini bakal terus mendongkrak dia nanti ya, dengan target masih ke 7.000. Jadi kalau seandainya dia turun hari ini, nah ini sebenarnya sudah banyak yang nyerok ya. Kawan-kawan saya juga selama ini nggak usah takut lah untuk ISAT, apalagi nih kita tengok di sini adalah volume koreksi dia masih sangat kecil ya. Jadi kalau besok dia koreksi lagi, kawan-kawan bisa tunggu dia di harga, nah kita tunggu dia di harga 5.150 ya. Nah, jadi kalau besok ISAT mengalami koreksi kembali, antrikan aja di 5.150. Nah, harapannya besok bakal mantul dari atas itu ya. Target masih ke harga 7.000. Nah, harapannya sih bisa tercapai segera. Nah, melihat dari bandar detektornya ISAT ya, nah hari ini memang mengalami penurunan, tetapi kita tengok di sini bandar detektornya masih akumulasi. Nah, ini juga candlenya juga masih 3 hijau ya, walaupun tidak hijau pekat. Nah, itu menandakan memang kalau seandainya ISAT ini lagi koreksi ya, waktunya kita untuk kumpul-kumpul barang lagi. Nah, rekomendasi kita yang kedua adalah ERA. Nah ini ya, kemarin saya sempat ngomong, dia menembus resist kemarin dan hari ini mengalami koreksi. Walaupun sempat tadi turun, nah dia sempat untuk menguji di MA5 lalu mantul kembali. Sempat naik juga sampai hampir 2% ya, tapi tutup turun kembali. Nah, dia masih berada di atas dari garis supportnya. Jadi kalau seandainya kawan-kawan yang punya ERA ya jangan takut juga. Ini juga koreksinya juga masih sangat kecil ya. Besok kalau dia turun lagi, nah antrikan aja di atas MA5, percis di atas MA5. Nah, saham terakhir yang kita rekomendasikan adalah Antam ya. Nah, hari ini dia mengalami sampai ke resistnya, ini resistnya di 2330, dan memang betul setelah 2330 dia lalu turun kembali, tapi sudah mencapai 56% ya bagi kawan-kawan yang ngambil Antam. Selamat ya yang cuan. Nah, tapi kalau kawan-kawan yang masih nyimpen Antam ya jangan takut, karena Antam ini
proyeksinya masih di atas 3 ribuan. Nah, apalagi dengan mobil listrik, pabrik listrik, Tesla dan lain-lain. Nah, ini bakal mendongkrak saham Antam terus. Nah, untuk rekomendasi kita besok ya sebenarnya sih banyak sih yang bagus-bagus. Jadi kawan-kawan juga bisa perhatikan saham-saham vaksin ya untuk besok, KF, INAF, PYFA dan kawan-kawannya, karena kemungkinan vaksin bakal terus lari kencang. Nah, tapi saya tidak mau merekomendasikannya karena memang saham-saham itu sudah sangat tinggi sih sebenarnya. Nah, untuk besok saya merekomendasikan saham yang sudah arah ya hari ini ya, yaitu TGRA. Nah, jadi kawan-kawan yang masuk di TGRA, nah, apalagi tadi saya sempat ngambil di 163 ya ketika dia mau lagi koreksi, lalu saya tinggal pergi, langsung dia terbang ketika saya lihat sudah arah. Tapi ini kemungkinan Tegra ini bakal melanjutkan kenaikannya besok. Jadi kalau kawan-kawan mau ngambil Tegra, ini kan harganya penutupan di 195 ya. Besok antrikan saja Tegra itu di harga 198. Jadi kemungkinan bakal loncat 198. Nah, tapi kalau seandainya besok langsung koreksi, kawan-kawan bisa serok di 2 tick di atas ARB. Nah, kemungkinan dia bakal mantul. Kenapa? Karena ini volumenya cukup besar ya. Nah, ini volume cukup besar dengan sangat-sangat besar ya ini ya. Jadi kemungkinan besok masih akan meneruskan kenaikannya. Tetapi, nah ini jangan greedy ya untuk Tegra ya. Nah, ini kita tengok nih ada historik ketika dia arah juga. Nah, di tanggal 1 bulan 12. Besoknya dia tetap memang naik. Nah, prediksinya bakal naik. Setelah itu dia turun kembali. Nah, makanya kalau seandainya besok Tegra langsung naik ya kawan-kawan bisa beli, tapi ketika dia sudah mulai turun, apalagi dia sudah mulai minus, langsung jual aja. Targetnya dia adalah kalau seandainya kawan-kawan beli di 193, langsung pasangkan jual saja di 3% setelah dari kawan-kawan beli ya. Nah, jadi bisa targetnya mungkin kisaran 206, kisaran segitu. Kita tengok dari bandar detektor di Tegra. Nah, hari ini ya dia sinyal arah dengan hijau pekat. Nah, ini akumulasinya juga, tapi masih banyak retail ya di sini. Nah, jadi saran saya buat kawan-kawan yang besok ambil Tegra itu bisa antri di 198 karena mungkin 3 tick di atas penutupan hari ini, dan langsung jualkan 5%. Nah, jadi langsung 5% aja dari harga 195 ya. Jadi kemungkinan sih kisaran 204 atau 206. Langsung antrikan jual aja di situ karena di sini historinya setelah dia naik tinggi, besoknya dia koreksi. Nah, takutnya bakal terulang kembali ya seperti itu. Nah, saham kedua yang saya rekomendasikan adalah Hoki. Nah, ini saham sebenarnya sih saya sering sekali masuk di Hoki dari dia masih di harga 700-an. Saya sudah akum dan saya jual di bawah 1000 ya waktu itu. Habis itu saya tidak tengok-tengok lagi, tapi hari ini dia kayaknya menunjukkan bahwa dia bakal terbang tinggi. Nah, ini kemungkinan juga bakal besok. Kenapa saya merekomendasikan Hoki? Karena Hoki ini mau stock split ya. Nah, dia kalau seandainya udah di atas 1010-an ini, dia sudah main di atas harga high-nya ya. Jadi memang harga tertingginya. Jadi nggak ada orang-orang yang nyangkut lah di Hoki. Jadi udah tinggal enteng dia naiknya, makanya dia mau stock split. Nah, ini beritanya ya untuk Hoki stock split. Nah, ini ya beritanya untuk saham Hoki mau stock split ya nih. Kita baca di bagian kedua, pemecahan nominal stock split saham perseroan Hoki dengan mengubah pasal anggaran dasar perseroan. Nah, jadi Hoki ini bakal stock split ya dengan 1/4. Jadi dengan harga sekarang 1000-an nanti bakal ke harga 250-an. Nah, ini sangat-sangat bagus ya menurut saya. Jadi kita bisa spekulasi Hoki untuk dibeli sambil nunggu stock split. Kalau Hoki mau ngambil ya besok bisa antrikan di harga open atau 3 tick di atas harga open. Nah, ini memang kalau seandainya banyak sih yang nanya ke saya, gimana sih cara ngambil kalau seandainya saat pembukaan?
Ketika saham belum buka, jadi ketika bursa saham itu belum buka, jadi kawan-kawan bisa antrikan 3 tick di atas harga close kemarin. Nah, jadi ketika nanti dia open, nah walaupun nanti opennya tetap di harga close kemarin ya, yang dibeli dari kita ya, itu bakal ke harga opennya. Jadi harga pembukanya berapa itu yang bakal kita dapat. Nah, tetapi kalau seandainya dia ketika opennya dia terbang bisa 5-6 tick ya, 3 tick kita nggak bakal kena. Nah, tapi biasanya saya 3 tick aja bisa dapat, tapi kalau sudah terbang di atas 5 tick biasanya saya perhatikan lagi, atau mungkin saya bisa kejar, tergantung lihat juga kondisinya juga. Nah, banda detektornya juga menunjukkan ini ada tanda panah, ini menunjukkan tanda kenaikan, ada yang akun besar-besaran ya. Nah, ini dengan hijau pekannya juga, dengan porsi yang cukup bagus. Jadi memang hoki saya harap besok bisa bagus, dan juga selama nanti sambil nunggu stock split juga bakal oke juga. Nah, terakhir saham rekomendasi kita adalah BCAP. Nah, ini BCAP hari ini udah menembus resistnya ya di 189. Nah, kita tengok ini di weekly-nya. Nah, kita tengok juga BCAP ini bakal sampai kemana sih? Nah, kalau di sini targetnya ke 265. Jadi memang dia sangat bagus. Kita tengok ya di sini ya. Nah, kita tengok di sini ya, dia membentuk huruf W ya di sini ya. Nah, W agak turun ke bawah, ini biasanya bakal terbang. Nah, target dia kalau seandainya kawan-kawan mau nunggu, itu dia bakal lari ke 260-an. Ya, harapannya segera tercapai ya di 260-an BCAP. Karena BCAP ini di 2018 ini dia pernah sampai di atas 1300-an ya. Kita tengok nih di monthly-nya. Nah, BCAP ini sempat di 2018 main ke harga 1000-an. Nah, 1000-an ya. Sekarang masih di harga 236-an. Jadi memang BCAP menurut saya sih besok bakal meneruskan kenaikannya, dengan kalau seandainya dia turun, kawan-kawan bisa serok di harga 189. Nah, cara belinya juga tetap sama. Jadi besok bisa antri 3 tick di atas harga 200, jadi 204 lah atau 206. Nah, jadi nanti ketika dia open nanti di harga berapa, kalau seandainya kejemput, nah kita dapat. Kalau seandainya memang dia buka tetap di harga 200, berarti kita dapat di harga 200. Kalau besok dia koreksi, kawan-kawan bisa tunggu di harga 189 atau 190. Kita tengok di banda detektornya. Nah, ini ya, udah 2 hari ini dia mengalami hijau yang cukup pekat dengan akumulasi. Nah, ini akumulasi ya. Ini kemarin-kemarin santai-santai aja, nggak ada yang akumulasi, dan hari ini cukup besar, cukup luar biasa. Jadi saham pilihan kita yang pertama adalah Hoki, kedua adalah Tegra, dan ketiga adalah BCAP. Semoga kawan-kawan bisa cuan besar ya untuk 2021. Pasang target yang cukup tinggi. Tahun 2021 yakin dapat 1 miliar. Amin. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Apabila kawan-kawan ada pertanyaan, nanti bakal saya balas di komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.